semuanya, perkenalkan nama aku Martin Emmanuel Sirait dengan NIM 2102010041 dengan jurusan Ilmu Kelautan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, saya telah memenuhi tugas iktiologi tentang sistem peredaran darah ikan. Ini adalah contoh gambar sistem peredaran darah pada ikan. Apa itu sistem peredaran darah pada ikan? Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah, berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Darah memberi bahan materi dengan perantaraan difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena. A. Sistem organ pada peredaran darah pada ikan. Yang pertama ialah jantung. Jantung adalah suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Organ ini merupakan suatu pompa yang terdiri atas otot licin yang secara ritmis berkontraksi untuk memompa darah dari vena ke arteri. Yang kedua adalah sinus venosus. Sinus venosus adalah ruang tambahan atau kantung yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot. Yang ketiga adalah atrium. Atrium adalah ruang tunggal yang dindingnya relatif tipis, terletak anterior dari sinus venosus. Yang keempat adalah ventricle. Ventricle adalah ruang berdinding tebal berotot, menerima darah hanya dari atrium saja dan memompakan darah melalui aorta ventral ke insang. Dan yang terakhir adalah conus arteriosus. Pada sebagian ikan, conus arteriosus sudah tereduksi menjadi suatu struktur yang sangat kecil, sedangkan bulbus arteriosus, perluasan sebagian dari aorta ventralis, berkembang dengan baik. B. Saluran darah ikan. Ada 3 bentuk saluran darah, yaitu yang pertama adalah arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Yang kedua adalah vena. Vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Dan yang ketiga adalah kapiler. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dengan jaringan sel. C. Sel-sel darah pada ikan. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Ikan sebagaimana vertebrata lain memiliki darah merah atau eritrosit yang berbentuk lonjong dan berinti dengan diameter 7-36 mikron, tergantung spesies ikannya. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Leukosit terdiri atas 2 kelompok sel, yakni yang mengandung butir-butir granula yang disebut granulasit, dan yang mengandung sedikit sekali bahkan tidak mengandung butir-butir disebut agranulasit. Dan yang ketiga adalah trombosit. Trombosit ukurannya jauh lebih kecil dari eritrosit. Besarnya bervariasi antara 2-3 mikron. Mereka merupakan penghasil utama dari trombokinase. D. Organ pembentukan darah. Yang pertama ialah ginjal. Ginjal adalah organ yang paling kaya akan jaringan limfoid. Trombosit dibentuk di bagian mesonephric. Dan yang kedua adalah limpa ikan. Limpa ikan merupakan organ yang sangat bervariasi, baik letak, bentuk, maupun ukuran. Itu aja, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.